Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Basitur Rahma sebagai moderator pada acara presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penegakan hukum dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelumnya saya sebagai moderator akan membacakan tentang anggota kelompok 3. Ini ada Abimanyu, Zita Angela Zita, Pelia, Arvela Fadila, saya sendiri, Tanja Agatha, Halidah Khairiyah, Yustia Sabella, Vina Amartyasta. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Abimanyu. Kepada Abimanyu saya persilahkan. Baik, yang pertama pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini diperlukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Contoh kasus yang baru-baru ini adalah kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial dengan jumlah yang dikorupsi 32 miliar dan hanya diberikan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Dan hasil vonis ini masih diberikan keringanan karena ia mendapatkan cercaan dan hinaan dari masyarakat. Hal ini yang membuat hukum di Indonesia menjadi ringkih dan tidak adil. Next slide. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya Theresa Anjasta Dewi dengan bakal NPM 002, akan menjelaskan materi mengenai kerangka konsep penegakan hukum. Kerangka konsep penegakan hukum sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsep penegakan hukum total, yang dimana menuntut agar semua nilai di balik norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Lalu yang kedua itu ada konsep penegakan yang bersifat penuh, di mana konsep total perlu dibatasi oleh hukum, acara, dan sebagainya untuk perlindungan kepentingan individu. Dan yang ketiga ada konsep penegakan yang sebenarnya muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik terkait infrastruktur, kualitas legislasi maupun kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, di sini aku punya sebuah contoh kasus ya, teman-teman. Di negara kita ini itu ada yang namanya kasus citizen lawsuit. Nah, di mana kasus ini tuh warga negaranya itu melakukan gugatan melawan pemerintah. Untuk pertama kali, kasus ini itu terjadi pada putusan fenomenal gugatan Citizen Lawsuit atau yang disingkat dengan CLS yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2003. Nah, pada kasus penelantaran TKI Malaysia di Nunukan. Namun, terobosan hukum ini tuh sempat vakum beberapa lama sampai di tahun 2009 muncul putusan CLS dalam kasus ujian nasional di tahun 2009 yang kemudian dimenangkan oleh warga. Nah, kasus ini itu merupakan contoh kasus yang sangat baik dan dapat dijadikan contoh bagi warga negara lainnya saat ingin memperjuangkan hak yang seharusnya diberikan oleh negara terhadap warga. Dari contoh kasus ini, struktur-struktur hukum itu ada dalam kasus tersebut. Terlihat dari bentuk kasus tersebut adalah kasus hukum pidana yang memiliki lembaga hukum yaitu Pengadilan Tinggi Negeri, terdapat pula substansi hukum, serta kasus ini tak memandang siapapun itu. Di sini budaya hukum itu pun terjadi. Jadi semua tugas yang telah diberikan sesuai dengan apa yang terjadi secara fakta dan hukum itu berlaku sesuai kejadian yang ada. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Teresita atas pemaparan materinya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska. Kepada Siska saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang tujuan dari penegakan hukum, di mana ada 3 tujuan. Yang pertama ada kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan juga keadilan.
Untuk kepastian hukum ini yaitu agar masyarakat tahu hak dan kewajiban apa yang harus diperbuat, apa yang benar atau salah, dan apa yang dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Di mana jadi kepastian hukum ini memberitahu secara jelas apa pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Kepastian hukum mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegakan hukum. Karena kepastian hukum ini memberitahu apa hak dan kewajiban seseorang atau apakah benar atau salah dan apakah perbuatan yang dilarang atau tidak dilarang hukum. Lalu yang kedua ini ada kemanfaatan hukum, di mana memberikan panduan bahwa putusan hukum yang diberikan aparat penegakan hukum harus mampu memberikan kemanfaatan terutama bagi masyarakat. Jadi, mengapa kemanfaatan hukum ini perlu diperhatikan? Yaitu karena masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai masalah putusan yang diambil oleh penegakan hukum ini justru memberikan kerugian bagi masyarakat. Yang terakhir adalah keadilan, di mana keadilan ini dapat diartikan sebagai pemberian hak yang sesuai dengan kapasitas seseorang secara proporsional dan berimbang. Untuk ketiga prinsip ini saling berkaitan dan harus dilakukan agar menjadi pedoman bagi masyarakat. Namun pada faktanya ketiga prinsip ini tidak akan berjalan bersamaan, di mana apa yang diputus berlandaskan kepastian hukum dirasakan tidak akan memberikan kemanfaatan hukum ataupun keadilan juga. Di sini saya memberikan contoh untuk kasus pidana anak, di mana dalam menjatuhkan putusan, hakim anak memeriksa perkara di atas mengutamakan 3 aspek. Yang pertama, aspek yuridis atau kepastian hukum untuk menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana mestinya. Di mana oleh karena itu perkara ini diputus hakim dengan memberikan putusan yang sesuai dengan pelanggaran. Lalu yang untuk aspek kemanfaatan, di mana dalam pertimbangan hukum memandang dari sisi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Memang benar-benar harus dijatuhi hukum agar kelak para terdakwa mendapatkan efek jera. Lalu untuk keadilan, di mana hukum yang diberikan harus setimpal dengan apa yang dirasakan oleh para korban, agar tidak terjadi pengulangan kejadian yang sama kepada anak yang lainnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Siska. Untuk materi selanjutnya, silakan kepada Arvela. Untuk Arvela, silakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu cakupan penegakan hukum di Indonesia. Cakupan penegakan hukum dibedakan menjadi 2, yang pertama ditinjau dari subjek hukumnya dan yang kedua ditinjau dari objek hukumnya. Yang pertama ditinjau dari subjek hukumnya. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya dibagi dalam artian yang luas dan sempit. Dalam artian yang luas, penegakan hukum dilakukan dengan melibatkan semua subjek hukum dalam hubungan hukum. Artinya, siapa saja yang telah melakukan atau melaksanakan aturan hukum berarti dia telah menegakkan hukum. Contohnya saat kita membayar pajak tepat waktu, itu berarti kita telah menegakkan hukum. Selanjutnya dalam artian sempit. Artinya penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegakan hukum saja yang bertujuan untuk memastikan dan menjamin bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan baik. Contoh aparat penegakan hukum dalam artian sempit adalah polisi, jaksa, dan hakim. Subjek hukum sendiri terdiri dari manusia dan badan hukum. Lalu yang kedua ditinjau dari objek hukumnya. Penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga dibagi menjadi 2, dalam artian yang luas dan dalam artian yang sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maksudnya, penegakan hukum yang dilakukan mencakup nilai yang ada dalam undang-undang yang merupakan hukum formal tertulis maupun dari nilai yang berasal dari budaya masyarakat. Lalu dalam arti yang sempit, penegakan hukum hanya menyangkut peraturan formal dan tertulis saja, seperti undang-undang. Dengan demikian, penegakan hukum adalah upaya menjadikan hukum baik dari arti yang sempit maupun luas sebagai pedoman perilaku setiap perbuatan
baik oleh para subjek hukum maupun aparat penegak hukum yang resmi. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Arvela atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Dan untuk materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Terdapat 3 poin, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Untuk yang poin pertama, substansi hukum. Di dalam substansi hukum itu terdapat aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, masalah-masalahnya itu adalah hukum ini itu tidak diikuti berlaku. Contohnya seperti azas pemilu kan harusnya memiliki azas luber jurdil. Nah, contoh konkret di dalam kehidupannya itu biasanya pemilu tidak dilaksanakan secara jujur. Ada kertas pemilu yang sebelumnya sudah dicoblos sebelum pemilu tersebut berlangsung. Nah, contoh kedua yaitu belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Nah, contohnya dari poin ini itu adalah kebijakan CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, yang diatur dalam pasal 74 ayat 3 yang berbunyi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, hingga sekarang ini peraturan pemerintah itu juga belum ada untuk mengatur tentang CSR. Jadi aturan yang mengatur tentang CSR tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Artinya penegakan hukum juga tidak dapat terlaksana secara maksimal. Dan untuk hukum yang tidak tertulis itu sebenarnya sama saja. Itu lebih ke norma dan hukum istiadat yang pengaturannya itu lebih ke masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar. Apabila masyarakat dan lingkungan sekitar itu tak acuh terhadap penyimpangan yang terjadi, maka penegakan hukum itu sendiri tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, untuk yang kedua ada struktur hukum. Struktur hukum ini maksudnya kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan terhadap keseluruhan instansi penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana. Nah, di sini saya akan memberikan contoh konkretnya ya. Permasalahannya itu nggak sesederhana itu. Contohnya karena biasanya justru oknum-oknum kepolisian itu yang seharusnya menegakkan hukum itu malah melakukan tindakan penyelewengan hukum. Contoh sederhananya saja nih, apabila terdapat operasi Semeru atau kelengkapan surat-surat berkendara, biasanya polisi apabila menemukan pelanggar itu malah membuat kesepakatan pembayaran denda. Itu kan seharusnya tidak terdapat dalam UU dan jelas itu merupakan penyimpangan. Nah, terus selanjutnya ada kejaksaan dan pengadilan. Itu contohnya seperti yang dikatakan tadi, hukum tersebut itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu tuh maksudnya karena ada ketimpangan hukum yang hukum itu lebih memihak kepada yang mempunyai uang daripada orang-orang kecil yang tidak kuasa untuk membayar hukum tersebut. Yang ketiga di sini ada budaya hukum. Budaya hukum ini ada gagasan sikap, keyakinan-keyakinan, harapan, dan pendapat hukum. Nah, dapat ditelusuri dari zaman dahulu itu ternyata sudah terdapat penyelewangan dari budaya hukum. Contohnya, pada zaman-zaman kerajaan itu orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu, maka akan memberi upeti pada orang yang bersangkutan untuk mencapai keinginannya. Dan pada zaman sekarang itu tuh disebutkan istilah suap. Jadi hal ini udah nggak asing lagi karena tidak menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Jadi untuk budaya hukum ini sebenarnya sudah ada dari zaman kerajaan kuno tersebut. Oke, sekian dari saya dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sanja. Kepada Sanja, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan submateri yang kelima, yaitu dengan pokok bahasan aparatur penegak hukum di Indonesia. Hukum dapat ditegakkan menjadi kenyataan yang hidup di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dibutuhkannya aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi atau lembaga penegak hukum dan aparat sebagai penegak hukum. Aparatur ini termasuk dalam komponen struktur hukum dan teori sistem hukum Friedman. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Mahkamah Agung yang pertama, yaitu institusi penegak hukum di Indonesia terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan perkeadilan yang berada di keempat lingkungan peradilan. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutuskan yaitu permohonan kasih,
sengketa tentang kewenangan mengadili, lalu permohonan untuk kembali hadiah pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan yang terakhir adalah menguji persatuan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Terdapat juga badan peradilan di luar bawah Mahkamah Agung. Yang pertama adalah peradilan umum. Peradilan umum ini adalah badan peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat sipil. Oleh karena itu, mengadili rakyat sipil maka disebut pula peradilan umum ini disebut pula pengadilan sipil. Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Dinyatakan bahwa lingkungan peradilan umum meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Lalu yang kedua ada peradilan agama, yaitu yang dimaksud dengan peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Tugasnya dan wewenangan adalah memeriksa dan memutus 174 peradilan baru, pendidikan kewarganegaraan, sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, memenuhi bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasarkan syariat Islam. Dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Lalu yang ketiga ada peradilan militer yaitu peradilan yang mengadili anggota dan TNI meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1987 tentang peradilan militer dinyatakan bahwa lingkungan peradilan militer meliputi pengadilan militer adalah pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan TNI yang berpangkat kapten ke bawah. Lalu pengadilan militer tertinggi ialah pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI berdasarkan mayor ke atas. Lalu pengadilan yang memeriksa dan memutuskan apa tingkat banding perkara bidang yang telah diputuskan oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Lalu yang ketiga ada pengadilan militer ulama, lalu yang terakhir adalah pengadilan militer pertempuran. Lalu materi yang terakhir adalah peradilan tentang tata usaha negara, yaitu pengadilan tata usaha badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintah. Itu saja materi yang saya sampaikan. Kepada moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih Sanja atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Halida. Kepada Halida, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai aparatur penegakan hukum di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Nah, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, meliputi kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan advokat. Nah, adapun kewenangan dan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi yaitu terdapat 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yang ketiga yaitu memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, adapun kewajiban dari Mahkamah Konstitusi yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran yang dimaksud yaitu sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun contoh kasus
salah satu kasus yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu putusan calon tunggal pilkada pada tanggal 2 September 2015. Nah, pada tanggal 2 September 2015 ini, MK memberi jalan keluar atas polemik pasangan calon tunggal dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada serentak 2015. Lewat putusan bernomor 100/X111/2015 dalam pengujian UU nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada, MK memberi solusi bahwa pasangan calon tunggal tetap bisa mengikuti pilkada. Lewat peraturan MK nomor 4 tahun 2015 tentang penyelesaian perselisihan calon tunggal dalam pilkada, diatur 3 hal penting, yakni yang pertama yaitu siapa yang memiliki legal standing mengajukan gugatan. Yang kedua, keputusan KPUD terkait perbedaan selisih hasil perhitungan suara, setuju dan tidak setuju. Dan yang ketiga yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan 3 kali 24 jam. Alhasil, 3 daerah yang memiliki satu pasangan calon yakni Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, Timur Tengah Utara yang sebelumnya terancam ditunda tetap bisa menggelar pilkada pada 9 Desember lalu. Baik, demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Halida atas pemaparan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yustia Bella, saya persilakan. Oke, baik. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai aparat penegak hukum di Indonesia. Definisi aparat penegak hukum sangatlah luas, namun terkait istilah aparat penegak hukum dikenal dengan adanya pilar penegak hukum, yakni kepolisian, hakim, jaksa, dan advokat. Terkait hal ini, penting untuk diketahui bahwa aparat hukum adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Yang pertama tuh ada hakim. Tugas dan wewenang hakim berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, bagian penjelasan UU nomor 48 tahun 2009 menerangkan bahwa perubahan UUD 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain yang pertama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua yaitu ada jaksa. Tugas dan wewenang jaksa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja menerangkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang pidana, tugasnya melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, keputusan pidana pengawasan, dan putusan lainnya. Yang selanjutnya, di bidang perdata dan tata usaha, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum, dan yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengambilan aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau orang yang berhak. Dalam bidang intelijen, penegakan hukum, kejaksaan berwenang untuk yang pertama, menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang selanjutnya yaitu ada polisi. Tugas dan wewenang polisi berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga memberikan perlindungan
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya yang pertama, menerima laporan atau pengaduan. Yang kedua, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Yang selanjutnya yaitu ada tugas dan wewenang KPK. Tugas KPK yang pertama melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang ketiga melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang selanjutnya yaitu wewenang KPK. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang selanjutnya yaitu advokat. Tugas dan wewenang advokat berdasarkan UU Advokat sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikat baik untuk membela klien dalam sidang pengadilan. Yang ketiga, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu badan lain yang melakukan penegakan hukum. Materi yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materinya, saya serahkan kepada Lavina. Kepada Lavina, saya persilakan. Materi yang terakhir adalah tantangan penegakan hukum yang di Indonesia. Sebagai masyarakat yang hidup di sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, kita pasti mengharapkan untuk menyaksikan implementasi hukum secara optimal di negara Indonesia. Negara kita memiliki undang-undang sebagai salah satu cara menegakkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara. Di dalamnya juga tercantum hak dan kewajiban warga negara sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi pelaksanaan undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya hukum atau peraturan yang melandasi kelangsungan negara Indonesia, semua lapisan masyarakat pasti menginginkan negara untuk mampu menegakkan hukum. Namun, sampai saat ini kita masih menghadapi banyak tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, ada undang-undang. Undang-undang yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia justru menjadi salah satu hal yang menimbulkan tantangan dalam implementasi penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan adanya undang-undang yang menggunakan kata-kata yang multi-interpretasi atau multitafsir. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960, Pasal 8 Ayat 1, yang menyatakan bahwa pemerintah akan membantu pengobatan dan perawatan untuk warga negara yang sedang sakit supaya warga negara tersebut menanggung biaya pengobatan dan perawatan seringan-ringannya. Sekilas, peraturan tersebut menunjukkan keterlibatan negara terkait dengan kesehatan masyarakatnya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada definisi yang jelas untuk biaya yang seringan-ringannya. Hal seperti ini tentu saja menjadi penyebab munculnya kesulitan dalam mempraktekkan undang-undang tersebut. Yang kedua ada aparat penegak hukum. Ada begitu banyak lembaga penegak hukum yang terlibat dan harus bersedia bekerja sama untuk menegakkan hukum. Para aparat tersebut diantaranya adalah hakim, polisi, jaksa, dan para sipir. Masing-masing tentu saja memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dan seperti yang sudah disebutkan di atas, harus bersedia untuk menjalin kerjasama dengan satu sama lain, yaitu untuk menegakkan hukum di Indonesia. Sayangnya, pihak-pihak tersebut yang tanggung jawabnya sudah diatur oleh pemerintah justru akan juga ditemukan melakukan pelanggaran terhadap hukum. Yang ketiga ada fasilitas. Kita dapat melihat dan mengalami bagaimana zaman sudah semakin berkembang. Ada begitu banyak kegiatan yang dimudahkan dengan adanya sistem yang baik. Sistem dalam hal ini tentu saja sistem yang sudah termodernisasi dan memanfaatkan internet. Sayangnya, dalam hal penegakan hukum, sampai saat ini belum tersedia sarana yang mengandalkan teknologi terkini. Padahal, dengan adanya sarana tersebut, pelaksanaan penegakan hukum akan sangat terbantu. Salah satu contohnya adalah dalam hal memantau kejahatan atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan melalui penggunaan internet. Perlunya penggunaan teknologi yang canggih adalah sesuatu hal yang tidak bisa disangkal, karena dengan perkembangan yang terus terjadi, penegak hukum dan semua pihak yang terkait harus bersedia beradaptasi
beradaptasi untuk memperbarui fasilitas atau sarana yang mereka gunakan supaya bersama-sama dapat menghadapi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang selanjutnya, masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam. Ada begitu banyak ragam budaya, dan tradisi dan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, ada juga faktor lain yang membedakan antara anggota masyarakat, yaitu pendidikan. Masyarakat kalangan menengah ke atas adalah mereka yang menerima pendidikan layak guna. Pentingnya pendidikan bagi Indonesia untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini bertolak belakang dengan kalangan menengah ke bawah yang umumnya tidak mendapatkan pendidikan sampai jenjang yang tinggi dan tidak mendapatkan cukup paparan dari sumber informasi yang valid. Yang kelima, budaya. Baik. Budaya yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat menunjukkan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka akan melaksanakan hal-hal yang mereka anggap baik dan menghindari hal-hal yang mereka anggap buruk. Namun sayangnya ada budaya yang dalam implementasinya seringkali menimbulkan masalah, yaitu contohnya adalah budaya kompromi. Yang selanjutnya adalah stagnasi. World Justice Project WJP tahun 2019 menunjukkan nilai penegakan Indonesia tidak berubah sejak tahun 2004 dari skala 0 sampai 1. Indonesia konsisten di dalam angka 0,52. 3 hal yang dia harus diperbaiki dan dikembangkan adalah dalam hal keadilan sosial, ketertiban dan keamanan, serta keterbukaan pemerintah. Selanjutnya akan saya lanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih banyak atas materinya dan kiranya cukup presentasi dari kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.